pertemuan pagi ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kasih, berkat, penyertaan, kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hari kemarin. Terima kasih juga karena kami dapat kembali beraktivitas pada pagi ini. Kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini dengan mendengarkan sabda dari Romo Setia Gunawan. Kiranya Engkau menyertai selama pertemuan ini ya Tuhan. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Suaranya kok nggak selamat pagi, Romo. Ya. Kita lanjutkan gelar-gelar julukan Bunda Maria yang sudah kita mulai hari Rabu yang lalu ya, Rabu Senin. Senin, Rabu, Jumat. Hari Rabu kita sedikit merenungkan tentang Bunda Maria yang mendapatkan gelar sebagai cermin kekudusan atau cermin kebenaran. Selanjutnya, Bunda Maria juga mendapatkan gelar yang sering kita dengar, kita doakan, Bunda Maria, doakanlah kami. Dan ini Bunda Maria yang kedua sebagai tahta kebijaksanaan. Tahta itu apa? Tahta itu kursi. Kalau kita pernah mendengar kata sekolah di Semarang, di Bedono ya, ada sekolah SMA namanya Sedes ya, yang dari Semarang pasti tahu. Sedes itu artinya tahta, kursi. Sedes sapientiae itu tahta kebijaksanaan. Jadi kalau istilahnya ketika Paus meninggal, itu artinya kursi kosong. Sedes sapientiae atau Sedes sapientiae adalah gelar Bunda Maria, tahta kebijaksanaan. Kalau tahta kosong, Sedes vacante. Kursinya Bapak Paus kosong. Karena meninggal, kemudian ada pemilihan Paus namanya konklaf.
yang dilaksanakan di sebuah kapel kecil di Vatikan namanya Kapel Sistina. Yang pernah ke Roma pasti pernah mampir dan lewat di Kapel Sistina, tempat pemilihan paus. Nah, kita kenal tahta. Tahtanya Bapak Uskup, pasti kenal ya. Tahtanya Bapak Uskup namanya? Lupa ya? Tahtanya Bapak Uskup namanya katedral. Jadi kalau kita masuk gereja katedral, pintu utama depan, langsung ke altar, kita akan melihat kursi di sebelah kiri altar. Pernah memperhatikan? Iya, Bu. Ada kursi khusus dengan lambang keuskupan dan moto dari Bapak Uskup di situ. Kursi itulah yang namanya katedral. Jadi kursi uskup itu kursi uskup namanya katedral. Sehingga kalau gereja itu ada kursi uskupnya namanya gereja katedral. Ya, jadi katedral itu artinya kursi uskup, tahta uskup. Nanti kalau di Pulau Gebang ini ada kursinya uskup, Romo Susilo jadi uskup. Amin. Jadi katedral itu ada artinya kursi uskup, tahta uskup. Oh iya. Baru tahu Mo. Baru tahu Mo. Tahu ya. Ya sekarang sudah tahu ya. Terima kasih. Katedral itu namanya artinya apa? Itu kursi uskup. Maka di mana kita masuk gereja ada kursinya uskup, di Bandung, di Semarang, Surabaya, Malang, Banjarmasin, dan di Palembang, di seluruh Indonesia. Itu setiap gereja yang ada kursinya uskup, nah disitulah katedral namanya. Gereja katedral, gereja yang ada kursinya uskup. Khusus, lalu simbol uskup kita lihat yang seperti apa itu gunungan itu, lalu ada motonya di sana. Ya. Nah, sekarang Bunda Maria itu mendapatkan gelar tahta kebijaksanaan. Tahta itu kursi kebijaksanaan, sudah lama di dalam gereja atau dalam kitab suci. Tuhan Yesus Kristus itu disamakan dengan kebijaksanaan ilahi. Maka kalau ada tahta kebijaksanaan berarti apa? Bunda Maria menjadi tahta, menjadi kursi, menjadi tempat dari hadirnya Sang Maha Bijaksana atau yang kebijaksanaan ilahi tinggal di dalam rahim Bunda Maria. Artinya kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Kalau kita melihat sedikit satu ayat dari Kitab Putra Sirah. Kitab Putra Sirah itu ada di Deuterokanonika. Deuterokanonika itu ada 7 kitab atau 7 buku. Deutero artinya kedua, kanon yang kedua setelah kanon yang pertama. Kanon gereja itu ada protokanonika, itu artinya kanon pertama, lalu ada Deuterokanonika, sejak awal ada itu. Gereja Katolik mengambil semua kitab suci baik yang protokanonika maupun Deuterokanonika. Karena Deuterokanonika itu berasal dari zaman akhir 200 tahun sebelum Yesus, dan saat itu orang-orang Yerusalem itu dijajah oleh budaya Yunani.
Rupa-rupanya budaya Yunani itu sangat indah dan sangat menarik, khususnya bagi para pelajar atau orang-orang pandai yang ingin sebuah budaya yang baru. Maka budaya Yunani itulah yang banyak berpengaruh kepada para pelajar, para mahasiswa, termasuk orang-orang yang dekat dengan kitab suci. Sehingga pada saat itu, ketika Yerusalem dikuasai oleh budaya Yunani, muncullah para penulis-penulis tentang kitab suci, ya, yang kemudian terkumpul namanya Deuterononika. Nah, orang-orang Yahudi tidak mau menerima Deuterononika karena apa? Karena bahasanya bahasa Yunani. Itu bahasa Yunani sangat terkenal sekali. Orang-orang Yahudi maunya bahasa Ibrani. Lalu keputusan dari orang-orang Yahudi itu kemudian diikuti oleh gereja-gereja Kristen. Gereja Katolik tetap meyakini bahwa ini ada wahyu ilahi yang muncul di dalam Deuterokanonika. Salah satunya adalah kitab Yesus bin Sirah atau kitab Yesus Putra Sirah. Ini bukan tulisan Yesus Kristus, tetapi ada seorang tokoh Yahudi yang saleh yang kemudian menulis kitab Putra Sirah yang kemudian diterjemahkan oleh anak cucunya. Salah satu yang bersangkutan dengan tahta kebijaksanaan itu ada di dalam kitab Putra Sirah bab 24 ayat 4. Dikatakan di sana, aku telah tinggal di tempat yang tinggi dan tahtaku di atas tiang awan. Kalau kita pernah ke Israel, lalu ke Gunung Sinai, berjalan ke Mesir atau dari Mesir ke Gunung Sinai, kita kadang-kadang melihat tiang awan. Tiang awan itu apa? Setiap orang yang lewat seringkali melihat itu. Itu ada di atas, itu ada awan. Awannya itu sering membentuk sesuatu. Misalnya awannya gede, lalu di tengahnya bolong, sehingga hanya di lewat yang berlubang itulah sinar matahari itu sampai ke bumi. Seperti tiang gitu kan. Sinar matahari itu seperti tiang. Di atasnya awan. Karena awannya bolong, maka sinarnya turun sampai ke tanah, sampai ke bumi, sehingga kita melihat semacam tiang yang menyangga. Namanya tiang awan. Itu sering kali muncul. Mungkin juga kadang-kadang juga melihat di sini tiang awan. Nah, diyakini dalam budaya atau dalam penghayatan bahwa di atas awan itulah Tuhan bertahta. Pernah melihat tahta Allah adalah langit dan bumi adalah tumpuan kakinya. Itu ungkapan iman dari orang pada zaman dulu. Nah, sekarang kebijaksanaan ilahi berkata tentang dirinya bahwa bertahta di atas tiang awan. Umat Israel di gurun itu menghayati semacam itu. Nah, sekarang umat Kristiani itu merasakan bahwa tiang awan itu di mana Allah bertahta, sekarang Allah tetapi di dalam rahim Ibu Maria. Jadi rahim Ibu Maria itu menjadi tahta, menjadi tempat, menjadi kursi di mana sang bijaksanaan ilahi hadir di sana. Sang kebijaksanaan ilahi itu siapa? Sudah lama umat Kristiani menghayati bahwa Kristuslah sang kebijaksanaan ilahi.
Sehingga kalau Bunda Maria diberi gelar tahta kebijaksanaan, berarti rahim Bunda Maria menjadi tempat hadirnya sang kebijaksanaan ilahi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi di dalam rahim Maria ada Yesus. Itulah gelar yang diyakini atau yang menjadi keyakinan gereja, bahwa dalam diri Maria ada Yesus. Seperti yang kemarin, cermin kekudusan, bahwa dalam diri Maria memantulkan wajah Yesus. Nah, sekarang dilihat bahwa di dalam rahim Maria hadirlah Yesus. Maka rahim Bunda Maria disebut sebagai tahta dari Sang Maha Bijaksana, Tuhan sendiri. Itulah gelar dari litani Bunda Maria. Salah satunya adalah Maria sebagai tahta kebijaksanaan. Maka kita pun juga boleh berjuang sekuat tenaga agar dalam diri kita Yesus selalu hadir dan bertahta seperti Bunda Maria, sehingga hidup kita senantiasa dituntun kepada kebijaksanaan ilahi. Itulah arti dari tahta kebijaksanaan. Begitulah. Ada yang mau komentar? Saya Romo. Halo. Ya. Saya Romo. Yeah. Saya ini dibesarkan waktu kerja, ya istilahnya sebagai seorang analis gitu ya, terutama analis di laporan-laporan keuangan gitu. Jadi saya setiap menerima informasi seperti ini selalu menganalisa, Romo. Menganalisanya detail gitu. Nah, namun sayangnya saya berkesimpulan bahwa ternyata agama itu bisa fiksi, bisa kebenaran. Kalau kebenaran saya nggak bisa buktikan. Kalau fiksi mungkin ya. Jadi ada tahta tadinya di langit pindah ke rahimnya di Maria, Bunda Maria, itu kan kayak satu fiksi ya. Karena kalau itu nyata, saya nggak bisa membuktikan secara kayak saya menganalisa laporan keuangan atau apa itu, ini salah, ini benar, ini yang terbagus karena membandingkan kalau apa gitu. Nah, di sini kan nggak bisa. Jadi saya melihat agama itu sebetulnya kayak Gerung bilang itu, ini fiksi agama itu gitu, tidak benar atau salah gitu, bukan fakta gitu. Sehingga untuk mensikapin itu, namun saya itu tadi, karena waktu itu saya pernah ngomong, kita harus menerima dengan smile, enjoy lah gitu. Positive thinking, saya harus menerima yang positif-positifnya aja, nggak usah bahas itu sampai detail membuktikan tuh nggak perlu. Nah terus kita hidup continuous improvement itu, kembangkan terus. Ini juga pertanyaan apa ya yang menggelitik saya. Patung Santo Gabriel itu kan malaikat bersayap. Di sana di tetangga kita bilang itu malaikat Jibril. Mesti visinya beda itu, gambarannya beda. Kalau kita itu gambarannya manusia bersayap gitu kan. Kalau yang di Islam atau apa maaf nih itu malaikat Jibril itu nggak jelas kayak apa gitu, nggak pernah digambarkan. Tapi malaikat Jibril di sana malah pencabut nyawa gitu. Ya. Nah dari situ saya hanya bersikap itu tadi bahwa apapun visi, apakah itu fakta, saya nggak mau pusing. Yang penting saya smile, ya kan, senang, enjoy dalam kehidupan ini, positive thinking. Saya harus positif, apa yang terbaik aja yang saya pakai untuk mengembangkan kehidupan saya. Kira-kira itu Romo penangkapan saya, atau mungkin Romo bisa koreksi kalau ada yang salah dari pandangan saya. Terima kasih, Ya, setiap orang beriman itu
percaya akan kehadiran Allah di dalam dunia ini, dalam hati kita juga. Nah, pada zamannya orang-orang Israel itu kan melihat kehidupan ini dalam berbagai macam peristiwa. Dan ketika mereka melihat tiang awan, lalu kemudian mereka merasakan, oh Tuhan ada di sana, Tuhan bertahta di sana. Lalu pemahaman ini kemudian dihayati oleh orang perjanjian baru, bahwa Allah yang sama itu sekarang dihayati kehadiran di dalam diri Bunda Maria berupa Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau di dalam perjanjian lama kan orang belum mengenal Allah dengan baik, dan mereka mengenal Allah bukan di suatu tempat, tetapi ketika mereka berjalan dari Mesir ke mana? Ke Israel, itu mereka melihat tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu dihayati sebagai sebuah tanda kehadiran Tuhan. Nah, seperti kemudian kita dalam perjanjian baru percaya bahwa kehadiran Tuhan juga hadir di dalam sakramen Ekaristi. Dan juga di dalam perjumpaan-perjumpaan kita, seperti Matius mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul, aku di sana ada. Jadi setiap zaman, setiap sejarah itu, orang ingin mencoba menghayati kehadiran Tuhan yang ada di mana-mana. Dan ketika mereka melihat tiang awan, oh Tuhan ada di sana. Jadi ini bagi iman Kristiani kita, ini adalah ungkapan iman, bukan sebuah fiksi, tapi sebuah penghayatan di mana orang yakin, oh di situ Tuhan ada. Kalau fiksi itu kan sesuatu yang tidak nyata, tapi mereka merasakan kehadiran Tuhan di situ dalam tanda-tanda yang mereka jumpai. Iya, Mo. Makasih, Mo. Ya, oke. Romo, saya mau bertanya. Tiang awan yang tadi dimaksudkan Romo itu kan tiang awan yang menuntun bangsa Israel waktu mereka di padang gurun ya, Mo ya? Ya. Ya. Tadi Romo sudah menjelaskan bentuk tiang awan itu seperti apa. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau tiang api itu seperti apa, Mo? Ya, api yang ada di depan mereka menuntun mereka ketika berada di tengah malam. Sama. Ada banyak ungkapan yang terjadi atau yang dihayati oleh orang-orang Israel ketika mereka berada di dalam perjalanan. Ya, ada tiang api, ada tiang awan, ada kadang-kadang ada angin ya. Jadi kehadiran Tuhan dihayati di dalam berbagai macam peristiwa-peristiwa hidup. Mungkin Ibu Regina juga pernah merasakan, kok ini ada angin silir-silir ini apa? Kemarin Pak Rektor mengatakan juga ada silir-silir kehadiran Roh Kudus di sana. Maka di dalam kitab suci juga ketika bicara dengan Nikodemus, Yesus mengatakan, kamu tidak tahu kemana dan dari mana angin itu. Jadi Roh Kudus disimbolkan kehadirannya dalam angin. Dan tidak semua angin itu kehadiran Roh Kudus, tetapi pada saat Roh Kudus datang, tiba-tiba pada hari Pantekosta itu, bertiuplah angin kencang, luar biasa, ribut. Ternyata apa? Para murid kemudian mendapatkan Roh Kudus seperti api, lidah-lidah api. Jadi dalam agama ini banyak kita hayati kehadiran Allah melalui atau dengan tanda-tanda suci. Tanda-tanda yang ada di dunia ini. Mungkin kita juga bisa menghayati ketika kita di pantai kalau ada ombak, itu siapa yang menggerakkan ombak itu? Misalnya saja, ombak bisa berjalan. Kita yakin bahwa Tuhanlah yang menggerakkan.
Tuhanlah yang membuat dunia, langit dan bumi, dan segala-galanya. Di dalam tanda-tanda itu kita bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan. Misalnya ada pohon yang tumbuh, siapa yang menumbuhkan ini? Kita bisa merenungkan bahwa dalam tanda-tanda dan peristiwa tumbuhnya pohon, ini pasti ada yang memberikan kehidupan. Kita bisa hidup di dunia ini, juga bisa karena iman kita tumbuh. Tetapi kalau orang tidak beriman, ya sama, tidak melihat apa-apa. Ada orang yang katanya Tuhan ada di atas, misalnya zaman Gagarin dengan pesawatnya. Tuhan ada di atas. Saya naik pesawat sampai ke atas, nggak ketemu Tuhan. Jadi ini semua dihayati karena kita percaya. Pertama kali percaya bahwa Tuhan itu hadir, ada. Maka kita hayati dengan berbagai macam tanda. Dan karena Tuhan pindah dari sana ke sini, tetapi dalam peristiwa-peristiwa itu, kita menghayati dalam iman dan kepercayaan Tuhan hadir menyertai kita. Nah, sekarang ini, dalam diri Bunda Maria, ketika Maria mengandung dari Roh Kudus, umat Kristiani, umat Katolik mengimani bahwa dalam diri Bunda Maria memang betul-betul hadir. Tuhan hadir dalam rahim Bunda Maria. Kemudian gelar yang pernah terjadi di dalam kitab suci Perjanjian Lama bahwa Tuhan itu bertahta dalam awan. Sekarang ini Tuhan yang sama dihayati oleh gereja sebagai tanda kehadiran Tuhan. Ya, jadi kira-kira begitu. Oke, makasih, Mo. Yuk, siapa lagi yang Tuhan hadir di rumah? ada, Mo, di hati saya. Di rumah selalu ada. Pak Rinaldi mau nanya? Ya, saya mau sharing tentang kebijaksanaan dan logik. Seperti Pak Sucipta tadi bilang logik. Ini pengalaman saja kejadian. Saya dalam tugas saya ini kan sering ke Eropa, ya, setiap tahun ke sana. Jadi saya janji ke Lourdes, setiap saya ke Eropa harus mampir ke situ. Harus mampir ke situ. Hebat. Harus mampir ke Lourdes, ke Maria, doa di situ. Satu saat saya udah berangkat Jumat malam karena perbedaan waktu antara Eropa dengan Jakarta. Saya mendarat di Paris pagi-pagi. Saya dapat telepon dari Jakarta harus kembali karena hari Senin ada meeting khusus, meeting harus diputusin. Wah, tiket udah dapat, tapi saya mendapatkan bahwa saya bisa berangkat ke Lourdes gratis dibayarkan oleh perusahaan just untuk doa. Logiknya nggak kepikir, Pak. Dengan ongkos bisnis kelas yang ratusan juta, saya bisa terbang hanya untuk doa, memenuhi saya punya keinginan setiap saya ke Eropa harus pergi ke Bunda Maria doa di situ. Apa terjadi? Waktu saya doa di situ, nyampe malam-malam saya doa, malam minggu doa, dan minggu pagi balik lagi ke Paris, saya doa. Memang di dalam pekerjaan saya itu harus mengambil satu keputusan yang berimpact kepada 250.000 orang. Tapi di situ dengan ketenangan kita di situ mendapatkan ini loh jalannya. Ini loh jalannya. Sehingga saya balik ke Jakarta, hari Senin ternyata persoalan itu nggak ada apa-apanya. Solving. Jadi nggak ada meeting. Jadi luar biasa, dihitung dengan logik, impossible kita bisa pergi ke Maria sana dengan dibayarin kantor, jasanya pergi doa. Impossible. Sehingga kita meyakinin bahwa iman kita adalah bahwa Tuhan itu membawa kita ke sesuatu yang nggak bisa dihitung-hitung dengan logik. Ya, kita perusahaan finance, tentunya uang dihitung sekali. Tapi satu hal kebijaksanaan, dan di situ saya mendapatkan satu ketenangan setelah doa, ini loh jalannya, inilah keputusan yang kita ambil. Dan itu luar biasa,
tanpa pulang ke Jakarta, hanya melalui telepon, saya bilang ini begini-gini. Sehingga meeting hari Senin tidak pernah terjadi, dan saya dapat pergi berdoa dengan Maria, dan disitulah kebijaksanaan kedapatkan di dalam ketenangan, di dalam doa di situ. Dan ini pengalaman saya luar biasa, bahwa Tuhan itu berkarya, bahwa kebijaksanaan itu, takhta kebijaksanaan itu ada di dalam Bunda Maria. Dan itu kalau saya coba linkkan dengan pelajaran hari ini, saya mendapatkan itu pengalaman pribadi saya yang menurut saya membuktikan bahwa takhta kebijaksanaan itu memang ada, diimanin ada di dalam Maria, yang saya ngalamin itu. Mudah-mudahan itu pengalaman pribadi saya yang mungkin bisa berguna. Ya bagi saya imanin takhta kebijaksanaan itu saya dapatkan di situ, di Maria di Lourdes. Dan satu lagi logik, impossible pergi ke sana, jasanya doa, dibayarin kantor, pulang pergi. Sehingga nggak bisa bermain dengan logik. Iman kita lah yang menguatkan kita. Semua itu iman adalah diri kita, dan Tuhan akan membimbing kita dan Roh Kudus, dan Maria ada dekat kita. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Renaldi. Ya. Oke, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan atas pengajaran yang baru kami dengar dari Romo pada pagi hari ini. Kiranya pengajaran ini dapat berguna bagi kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan perjalanan dan pekerjaan kami ya Tuhan. Kami mohon berkat dari Romo Gunawan untuk hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.